Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 6 Kota Bima akan melakukan praktek kucing. Dalam hari ini saya sebagai observer, kemudian di samping saya Ibu Ana sebagai coach, kemudian di sampingnya lagi ada Bu Nining bertindak sebagai kucing. Jadi saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Saiful Akbar, saya bertugas di SMKN 3 Kota Bima. Kemudian silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Ana Kurniawati dari SDN 49 Rabangoto Selatan, Kota Bima. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Puspita Hantining, saya CGP Angkatan 6 Kota Bima dan sekarang saya bertugas di SMPN 2 Kota Bima. Dan dalam percakapan coaching ini saya bertindak sebagai coaching. ya, terima kasih. Baik Ibu, dalam praktek ini Ibu Ana bertindak sebagai coach, kemudian Ibu Nining sebagai coaching. Jadi saya harapkan nanti pelaksanaan ini sesuai dengan alur tirta, yaitu mengenai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab gitu. Jadi dengan alur tirta, tentu saja dengan melakukan kesadaran penuh dan membuat pertanyaan-pertanyaan bobot, itu tugas coach yang harus dipenuhi supaya coaching yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Silakan dilanjutkan dulu. Ya, bisa dimulai Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya pagi, menjelang siang lah gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah baik Bu Ana. Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya. Walaupun dalam keadaan hamil, lagi PGP ya sekarang ya, Masya Allah. Dan sekarang lagi ulang semester juga. Iya betul. Bebannya lebih berat ya, seperti itu. Bagaimana kondisinya? Ya, alhamdulillah Bu Ana sehat walaupun sekarang lagi hamil, tapi tetap semangat untuk mengikuti program guru penggerak. Iya nih Bu Ana, minggu ini memang kita baru selesai semester dan kebetulan tadi juga saya baru ngambil hasil semester anak-anak. Iya, wah, lumayan ya. Sedikit ya hari ini bisa ngobrol sebentar sama Bu Nini. Ya bisa lama juga Bu Ana. Iya sih, kita kan kemarin udah janjian pengen ngobrol. Soalnya saya lihat akhir-akhir ini memang beban kerjanya, kemudian tanggung jawabnya kan semakin berat. Ada PGP, kemudian koreksi kemajuan siswa seperti itu, kemudian lagi kondisi hamil seperti itu. Kira-kira Bu, apa sih yang bikin Ibu Nining ini kurang bersemangat, ataupun apakah karena tugas-tugasnya terlalu berat atau ada hal yang dipikirkan yang lainnya seperti itu? Ya, mungkin Bu Ana sering pantau story saya ya. Jadi ya memang sekarang tuh saya benar-benar lagi bingung gitu. Kebetulan kan kemarin semester, terus tadi saya ya bukan tadi ya kemarin lah itu saya ngambil hasil ulangan anak-anak itu. Saya lihat, saya koreksi kok nilainya itu di bawah KKM gitu. Nggak semua sih, cuma hampir ya mendekati 50% lah gitu. Jadi saya bingung apa gitu yang salah gitu. Kenapa anak-anak ini kok hasilnya ini pada di bawah KKM gitu? Apa mereka kurang belajar? Apa saya yang apa ada kesalahan dari saya? Itu jadi saya bingung gitu. Jadi rasanya sekarang bingung ya, bingung melihat nilai-nilainya kok di bawah KKM seperti itu. Iya. Kalau yang dirasakan seperti bingung dengan nilai-nilainya siswa. Iya bingung gitu. Saya yang kurang memberikan materi, padahal saya rasa materi itu sudah saya kasih ya, sudah saya sampaikan gitu.
seperti apa yang sudah saya rencanakan dalam FPP, kemudian materinya sudah saya sampaikan penuh, tapi pas hasilnya kenapa anak-anak ini pencapaiannya segini gitu, di bawah KKM gitu. Mungkin dari cerita ibu tadi, cerita Bu Nining tadi, kenapa anak-anak nilainya di bawah KKM, mungkin ada yang kurang atau di benak Bu, apakah ada yang kurang dari apa yang sekarang dilakukan oleh Bu Nining di kelas seperti itu? Mungkin cara mengajar atau metode mengajar saya mungkin ya yang kurang. Jadi anak-anak itu nerima gitu materinya, cuma nerima begitu saja gitu, jadi agak semangat belajarnya itu jadi berkurang gitu. Jadi saat ada ujian semester, jadi mereka tuh jadi bingung, jadi malas gitu belajar. Jadi hasilnya seperti itu jadinya. Masalah ini ya, kemampuan akademik yang stagnan ya, dari itu tidak ada peningkatan sama sekali. Terus selama ini apa yang sudah Ibu Guru lakukan untuk kira-kira apa sih yang sudah Ibu Guru lakukan di kelas seperti itu untuk merubah itu? Kalau untuk sekarang ini kan karena ujian akhir, jadi mungkin saya bisa melakukan remedial dulu, gitu, melakukan remedial. Kemudian nanti semester berikutnya mungkin saya akan lebih memperbaiki metode mengajar saya gitu, atau strategi pembelajarannya, karena memang selama ini saya tuh hanya menggunakan metode ceramah gitu ya. Jadi mungkin anak-anak itu bosan, jadi semangat belajarnya berkurang. Mereka hadir aja dalam kelas tapi nggak ikut belajar gitu jadinya. Mungkin itu solusinya. Terus menurut Ibu, apakah dari tujuan pembicaraan kita tadi, apa yang bisa saya bantu? Maksudnya solusi dari Ibu sendiri, kemudian bagaimana metode yang ingin Ibu terapkan seperti itu dalam pembelajaran agar nilai akademik mereka tuh bisa meningkat seperti itu. Ya, jadi mungkin setelah percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi, ide, kemudian mendapatkan banyak contoh-contoh metode-metode pembelajaran begitu yang bisa meningkatkan semangat siswa, semangat belajar siswa. Nah, terkait dengan metode atau model pembelajaran yang sekarang ini kayak seperti itu, dan hambatannya apa sih, kendalanya kenapa tidak bisa dilakukan seperti itu? Jadi gini, mungkin yang seperti yang saya katakan tadi, saya tuh hanya menggunakan metode ceramah gitu. Sebenarnya mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang lain. Media pembelajaran itu bisa berupa game mungkin, atau bisa menggunakan alat peraga kayak gitu, atau video-video pembelajaran itu. Memang semester ini saya tuh tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi kalau untuk hambatannya ya mungkin karena saya belum pernah melakukannya, ya jelas kan pasti adalah hambatannya gitu. Jadi mungkin saya harus lebih banyak mungkin dari waktu gitu, hambatannya mungkin dari waktu, apalagi keadaan sekarang lagi hamil, kemudian banyak tugas ya gitu. Jadi mungkin disitulah hambatannya, jadi waktu lah gitu. Terkait waktu ya Bu ya, apakah persiapan pembelajaran yang baru misalnya dengan game atau apa itu memerlukan waktu yang lama? Ya enggak sih terlalu lama, cuma kan saya harus dulu membuat dulu perencanaan gitu. Jadi RPP yang sudah saya buat itu harus saya ganti dulu gitu kan. Kemudian saya mencari video-video pembelajaran, kemudian saya mencari game-game yang, apalagi anak-anak sekarang kan rata-rata anak SMP itu kan semua menggunakan handphone gitu ya. Jadi di sekolah kita juga tuh memang bisa membawa handphone jika digunakan untuk ada penggunaannya gitu, ada untuk pembelajaran gitu. Jadi anak-anak itu mungkin bisa menggunakan handphone masing-masing dengan game gitu kan. Jadi pasti awalnya kan harus memperkenalkan dulu gamenya gitu ya. Lumayan lah waktunya. Nah, kalau terkait dengan waktu, mungkin dari waktu yang lama ini kita bisa mempersempit ya, maksud mempersempit waktu yang ini agar lebih efisien dengan
Mungkin ada rekan guru di sini yang mungkin bisa membantu ibu Ya, seperti itu. Memang itu sih yang saya mau katakan juga. Jadi karena waktunya juga saya tidak bisa memberikan waktu yang banyak karena lagi keadaan seperti ini. Jadi memang saya butuh banget rekan sejawat dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi ada juga yang sudah pernah menggunakan media pembelajaran dan ada juga guru penggerak yang sudah lulus gitu. Jadi mungkin saya bisa meminta bantuan ide-idenya dan gitu, membuat bantuan perencanaan pembelajarannya dari rekan sejawat. Jadi seperti berkolaborasi lah gitu. Mungkin terkait juga aplikasinya Bu ya, biar mempermudah. Iya, makanya media-medianya itu aplikasi-aplikasi gamenya gitu. Mungkin mereka sudah mempergunakan game apa gitu. Jadi saya butuh Iya. gitu. Tinggal mungkin menyesuaikan dengan materi yang disampaikan nanti. Kira-kira Ibu guru siapa Ibu ya di sini yang sudah menggunakan berbasis gadget seperti itu atau menggunakan aplikasi game untuk pembelajaran itu? Untuk aplikasi game itu ada guru, saya kan mengajarnya sekarang di kelas 8. Ya, jadi ibu guru namanya Ibu Sriwiyanti, kebetulan beliau juga kemarin guru penggerak angkatan 3. Jadi saya lihat dia selalu menggunakan media pembelajaran dan menggunakan game. Jadi mata pelajarannya juga sama seperti saya mapelnya. Jadi mungkin bisa kolaborasi dengan guru-guru serumpun lah gitu ya. Jadi namanya Ibu Sriwiyanti. Jadi dia biasa menggunakan game. Jadi mungkin saya bisa belajar dari beliau. Dari observasi Bu guru ke Bu guru sini tadi itu efektif tidak pembelajaran menggunakan game itu? Kalau saya lihat efektif sih, kebetulan anak-anak kelas 9 juga kan, jadi mereka itu senang gitu kalau sudah belajar. Tapi kita belajar matematikanya pakai game loh gitu ya. Jadi kan anak-anak tuh semangat gitu belajarnya. Jadi belajarnya di kelas tuh menyenangkan gitu, nggak ada yang ngantuk seperti. Mungkin itu sih ya jadi referensi lah gitu buat saya. Jadi apa ya, ada komunikasi dengan siswa-siswa yang lain ya, tetap ya. Kebetulan saya kan selain guru mapel juga saya di sekolah itu ada sebagai guru pembina ya. Jadi biasanya kalau lagi pembinaan tuh kita cerita-cerita gitu dengan siswa. Jadi saya juga tuh sering tanya gimana pelajaran ini gitu. Jadi mereka tuh ternyata ada yang menggunakan game ya gurunya. Dan kebetulan Ibu Sriwiyanti ini juga orangnya welcome sekali gitu. Kalau saya tanya tentang rencana pembelajaran karena memang kita serumpun, jadi dia tuh selalu memberikan ilmunya gitu kepada saya. Nah, sekarang kan sudah tahu solusinya ya. Jadi untuk mempersingkat waktunya, kita usahakan Ibu Nining bertemu dengan Bu Sri seperti itu, dan bagaimana nanti materinya kemudian disesuaikan dengan aplikasi yang Ibu Sri punya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, bagaimana tindak lanjutnya, rencana Ibu Nining selanjutnya? Ya, seperti itu. Rencana awalnya ini mungkin saya bertemu dulu dengan Ibu Sriwiyanti, kemudian ada gambaran lah tentang RPP-nya atau rencana pembelajaran menggunakan media itu seperti apa gitu. Atau mungkin kan sekarang kita sedang belajar KSE ya di guru penggerak itu ya, mungkin dengan perasaan siswa gitu. Dia juga kan pernah pernah belajar soal itu, jadi mungkin banyak lagi yang bisa saya dapatkan dari beliau. Jadi kira-kira kapan Bu bisa menindaklanjuti pembicaraan ini? Ya mungkin ini waktu yang tepat sebenarnya karena kan ini bisa setelah ujian. Nah, jadi mungkin ini waktu yang tepat lah. Jadi dia nggak sibuk-sibuk sekali ya. Jadi mungkin saya bisa ketemu ya besok lah. Kemudian lanjut ke tindak lanjutnya. Iya, bagus sekali Bu. Jadi ada kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas siswa dan tidak monoton pembelajaran itu. Kadang kan menulis, diterangkan, kemudian siswa menulis, mengerjakan soal itu kan dari SMP, dari SMP seperti itu aja, mungkin ada variasi baru. Kemudian kalau masalah gadget kan siswa SMP kan sudah
sudah mahir juga Bu. Oh iya, mungkin lebih mahir daripada kita gurunya ya. Jadi harapannya dia bisa menggunakan kecanggihan teknologi ini. Iya, jadi mereka juga nggak ketinggalan zaman. Iya, gitu ya. bagus juga. Bagus sekali Bu. Jadi mungkin bisa langsung berinovasi bersama Ibu. Iya betul, berkolaborasi ya dengan guru-guru yang serumpun. Kira-kira kalau sudah seminggu lagi kita ketemu, bagaimana? Mungkin sudah ada progresnya ya, Iya. terkait dengan apa yang mau direncanakan untuk tahun depan seperti itu. Iya, yang jelas pasti mungkin kalau nanti kita ketemu ya rencana pembelajaran atau RPP saya itu sudah jadi dan bisa saya suruh Ibu Ana juga baca-baca ya gitu. Iya, setidaknya aplikasinya juga sudah bisa Iya, kita betul. pakai ya. Iya. Jadi nanti ketika sudah masuk pembelajaran baru, Iya, kita tinggal action gitu. Iya, tinggal action dengan cara yang baru, metode yang baru. Iya, semoga bisa menambah wawasan kita, kemudian bisa menuntun siswa kita sesuai dengan kodrat zamannya. Sebenarnya kan zaman IT ya, Iya. zaman gadget seperti itu. Mungkin semoga bagaimana Bu? Maksudnya setelah selesai ini sudah mempunyai rencana dan bagaimana perasaannya? Semoga lebih lega ya. Iya. Alhamdulillah perasaannya sekarang sudah solusinya sudah didapatkan. Jadi kebingungan saya itu sudah terjawabkan gitu. Nah, jadi saya pulang ini oh iya, jadi kan tadi saya masuk nih bingung nih Bu Ana. Mau apa lagi? Mau apa yang saya harus lakukan dengan nah setelah saya pulang ini jadi ada yang hal awal yang harus saya lakukan, oh ya bertemu dengan Ibu Sri Wiyanti, kemudian membawa rencana pembelajaran dan lain-lain gitu. Nah, jadi perasaan saya sudah lega lah gitu. Nah, jadi kebingungan saya sudah, ya mungkin kalau emotnya itu sudah smile gitu. Iya, tetap semangat Iya, bimbingnya iya. dengan segala aktivitasnya yang banyak, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya lihat sesuai dengan observasi yang saya lakukan. Jadi percakapan kucing yang terjadi tadi sudah sesuai dengan alur kita. Itu yang kita harapkan. Jadi sudah ada tujuan umumnya seperti apa, sudah melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab, dan suasana praktek kucing sudah dilalui dengan yang luar biasa, kehadiran penuh terlihat dari cara Ibu Ana sebagai coach mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh kucingnya, kemudian saling bertatap muka, artinya kan itu kehadiran penuhnya ya, terjalin. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach tadi merupakan suatu pertanyaan yang berbobot. Jadi saya rasa praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Ana dan Ibu Nini sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu Nini kira-kira setelah di coach tadi oleh Ibu Ana, perasaan Ibu Nini seperti apa? Iya, setelah melakukan percakapan coaching ini perasaan saya lega Pak. Ya. Jadi memang saya tuh lagi bingung dengan masalah saya, ternyata masalah saya itu bisa diselesaikan oleh saya sendiri juga gitu. Ya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu jadi timbullah solusinya gitu. Jadi kebingungan saya itu sudah bisa terjawabkan gitu. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan praktek kucing hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan pembelajaran, kita sebagai coach, sebagai kuci, dan sebagai observer. Baik, demikian praktek kucing yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kota Bima. Kami akan melakukan kegiatan coaching bersama calon guru penggerak angkatan 6. Sebelum melakukan percakapan, perkenalkan nama saya Ana Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Bima, instansi SDN 49 Rabangwadu Selatan Kota Bima.
sebagai observer. Kemudian sebelah saya Pak Saiful dan Ibu Rustiniati sebagai coach dan coachi. Silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Akbar. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Kota Bima. Sekarang ini saya akan bertugas sebagai coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiniati SPD. Sekarang mengabdi di SDN 1 Kota Bima. Sekarang sedang mengikuti program CGP Angkatan 6 Kota Bima. Dan sekarang saya bertugas sebagai coach. Ya, terima kasih. Sebelum melakukan percakapan coaching, saya mengingatkan kembali untuk percakapan coaching ini perlu dihadirkan kehadiran penuh untuk melakukan percakapan coaching dan mempunyai pertanyaan berbobot dan kemudian disesuaikan dengan alur kita. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching? Siap, insyaallah. Ya, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, gimana kabarnya hari ini Yati? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik-baik saja Pak. Oke, alhamdulillah hari ini mungkin ada 10 sampai 15 menit kita akan berbicara. Apakah Ibu bersedia? Ya Pak, tidak apa-apa, saya bersedia. Bu Yati, saya lihat akhir-akhir ini kelihatannya Ibu Yati kurang bersemangat dalam mengajar. Apakah ada masalah atau bagaimana? Iya Pak, akhir-akhir ini memang saya itu memiliki masalah Pak, terutama pembelajaran di dalam kelas Pak. Saya merasa tidak bersemangat Pak. Jadi apa nih yang bisa saya bantu kira-kira Bu? Jadi begini Pak, saya ini ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Iya Pak, saya ini sekarang merasa bingung bersama dengan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Saya merasa tidak puas dengan hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa saya Pak. Seperti itu. Tidak merasa puas ya? Iya. Apa ya kira-kira yang membuat Ibu tuh tidak merasa puas? Jadi begini Pak, setelah saya menyampaikan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan pada saat kegiatan akhir Pak, ketika saya melakukan evaluasi pembelajaran, itu rata-rata Pak, siswa saya mendapat nilai yang rendah. Jadi di situ saya itu merasa tidak puas Pak, saya merasa tidak bersemangat. Kenapa siswa saya itu bisa seperti itu Pak Saiful? Jadi semacam kebingungan ya? Iya, jadi saya merasa bingung apa ini penyebabnya hingga mereka mendapat nilai yang rendah seperti ini Pak Saiful. Dalam hal kebingungan ini coba Ibu ceritakan lagi secara jelas perasaan Ibu yang alami sekarang gimana? Perasaan saya sekarang Pak, jelas kalau sekarang ini saya itu merasa bingung, merasa tidak bersemangat. Ini siswa saya kenapa ini, apa masalah, apa mungkin masalah dari saya atau dari siswa saya ini sehingga mereka bisa mendapat nilai yang rendah pada saat evaluasinya Pak Saiful. Atau mungkin mereka sudah merasa bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas. Jadi Ibu merasa siswa itu sudah mulai bosan ya dengan pembelajaran yang disampaikan. Lalu menurut Ibu agar hal ini tidak terjadi seperti apa kira-kira bisa Ibu bisa Ibu lakukan? Jadi mungkin nanti kan
sebelum-sebelumnya Pak sudah saya coba itu dengan memvariasikan pembelajaran dengan saya membuat video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sedang saya sampaikan pada saat itu. Kemudian saya berpikir juga Pak, mungkin saya bisa memvariasikan pembelajaran saya, mungkin untuk beberapa materi pembelajaran Pak ya, mungkin bisa saya melakukan pembelajaran di luar kelas Pak. Saya mengajak anak-anak itu mengunjungi tempat-tempat yang sekiranya sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang saya lakukan pada saat itu Pak. Mungkin itu juga yang menyebabkan anak-anak itu bosan karena saya terlalu belajarnya di dalam kelas terus. Mungkin sesekali mereka dibawa keluar, mereka akan senang Pak. Oke, baik. Jadi tujuan pembicaraan kita ini untuk apa kira-kira menurut? Jadi saya itu ingin mendapat solusi Pak dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini, agar siswa saya itu tidak mendapat nilai rendah terus. Yang maksudnya nilai rendah terus, minimal itu mereka mendapat nilai yang lebih bagus dari sebelumnya Pak. Oke, jadi dari permasalahan itu ada nggak hambatan yang Ibu alami? Jadi begini untuk Pak. membuat lebih baik. Kira-kira ada hambatan? Jadi begini Pak, saya itu belum mempunyai pengalaman membuat FPP untuk pembelajaran di luar kelasnya itu bagaimana sih modelnya. Jadi saya itu belum begitu paham Pak bagaimana cara membuat FPP-nya. Kemudian misalkan kalau melakukan pembelajaran di luar kelas itu bagaimana caranya. Jadi di situ saya belum pahamnya Pak. Baiklah. Jadi apalagi hambatan selain itu mungkin atau yang membuat ibu menjadi lebih baik itu seperti apa itu? Ya. Jadi hambatannya itu tadi itu ya Pak, saya itu belum bisa membuat RPP, sama belum berpengalaman untuk mengajak siswa saya untuk belajar di luar kelas Pak. Baiklah, kalau gitu rencana yang Ibu lakukan agar pembelajaran Ibu guru menjadi menarik untuk murid-muridnya kira-kira seperti apa? Jadi seperti tadi Pak, mungkin saya akan menghubungi salah satu teman guru saya. Saya akan meminta bantuan pada beliau bagaimana sih membuat RPP yang bagus, maksudnya yang bisa nilai siswa itu agar lebih baik Pak. Kemudian nanti saya akan bertanya kepada beliau apa saja hal-hal yang akan dilakukan pada saat mengantar anak-anak melakukan pembelajaran di luar kelas Pak. Oke, baik, berarti sudah ada gambaran ya siapa guru yang akan diminta bantuan itu ya? Iya Pak. Siapa ya? Iya ada Pak, Ibu Susi. Ibu Susi. Ya, beliau kan pernah melakukan seminggu yang lalu pernah melakukan kunjungan belajar ke museum. Mungkin nanti saya bisa bertanya kepada Ibu Susi apa saja sih yang perlu dipersiapkan sama yang harus dilakukan agar pembelajaran itu berlangsung menyenangkan bagi siswa. Berarti sudah bertemu dengan Ibu Susi untuk membicarakan? Belum Pak. Mungkin setelah ini Pak saya akan menghubungi Ibu Susi Pak. Oh iya, Iya. memang harus segera ya. Iya. Kemudian nanti setelah Ibu bertemu dengan Ibu Susi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari beliau? Nanti saya akan meminta sama Ibu Susi contoh RPP yang beliau gunakan pada saat melakukan study tour ya, kunjungan keluar sekolah itu. Nanti saya akan meminta contohnya, kemudian nanti saya akan praktekkan, kemudian saya sesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan Pak. Mungkin dengan cara seperti itu
siswa saya nanti mereka akan bisa mendapat nilai yang lebih tinggi dan tidak merasa bosan selama kegiatan pembelajaran. Apalagi anak-anak kan Pak, kalau mereka diajak keluar itu mereka lebih senang Pak, semangat mereka. Tentu saja. Selain Ibu Susi, kira-kira ada nggak pihak lain yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan kegiatan ini, misalnya mungkin tempat Ibu kunjungi, apakah sudah dihubungi atau apa? Iya, nanti saya bisa berkoordinasi dengan kan per minggu depan ini Pak, saya tema pembelajarannya yaitu tentang berkunjung ke perpustakaan Pak. Mungkin nanti saya bisa hubungi itu bagian perpustakaan daerah agar mereka mau menerima kunjungan belajar kami Pak. Bagus Bu. Selanjutnya kira-kira apa yang Ibu lakukan setelah pertemuan kita ini, pembicaraan kita ini, apakah seperti apalah yang Ibu kira-kira lakukan? Jadi setelah pembicaraan ini Pak, saya akan mengajak siswa saya Pak, tidak setiap hari, mungkin 2-3 kali dalam seminggu saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas Pak, agar mereka senang. Mungkin bisa dibawa ke beberapa tempat atau bisa juga di dalam lingkungan sekolah Pak. Yang penting jangan di dalam kelas terus. Luar biasa ya Bu, idenya itu memang kita sebagai guru itu perlu harus berinovasi dan menciptakan suasana belajar yang menarik untuk minat anak-anak supaya penerimaan pembelajaran mereka itu lebih bersemangat lagi, gitu ya. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu. Jadi saya sekarang Pak merasa senang Pak ya, karena Bapak sudah bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya Pak. Oh iya, terima kasih juga Bu Guru. Ya, semangat tetap kita menjadi guru hebat, guru yang kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi dengan semua rekan guru yang lain atau warga sekolah yang lain atau kepala sekolah atau masyarakat luas supaya pembelajaran atau tujuan kita itu bisa tercapai. Insya Allah Pak, demi kemajuan siswa-siswa kita akan selalu berbuat yang baik Pak. Ya Bu. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah percakapan coachingnya sudah selesai dilakukan. Yang saya tanyakan sebagai observer, bagaimana perasaan Bu Rosuniati setelah diobserver sama Bapak Saiful tadi terkait dengan masalahnya? Jadi perasaan saya sekarang, saya merasa beban saya sudah tidak ada Bu Anaya. Saya sudah menceritakan semua masalah yang saya hadapi. Dan sekarang saya lebih bersemangat dari sebelumnya Bu Ana. Jadi hari ini luar biasa saya bisa menceritakan masalah yang saya hadapi. Ya, itulah gunanya sebuah coaching ya Bu ya. Jadi dari observer yang saya lakukan tadi memang sudah tersampaikan dari tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalahnya yang sesuai dengan alur tirta dan rencana aksi yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini, yaitu dengan membuat RPP pembelajaran di luar kelas dan meminta bantuan teman sejawat untuk membantunya dan memvariasikan pembelajaran supaya siswa ini tidak belajar monoton di kelas seperti itu, ada variasi pembelajaran yang baru seperti itu. Kemudian ada tanggung jawabnya atau komitmennya seperti itu. Jadi Bu Ros akan melakukan kegiatan ini dan harapannya mampu berkolaborasi dengan teman-teman atau guru-guru sejawat di sekolahnya seperti itu. Mungkin itu hasil observer dari saya dan alhamdulillah hasil coachingnya juga sudah bagus seperti itu. Terima kasih. Demikian kegiatan coaching pada hari ini.
dengan Bapak Saiful, kemudian dengan Bu Rosdiniati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 6 Kota Bima akan melakukan kegiatan bersama pada siang hari ini. Saya sendiri sebagai pengamat, nama saya Rosdiniati SPD, mengabdi di SDN 1 Kota Bima, dan adapun coach saya sebagai coach dan Pak Saiful sebagai coach. Silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Hardining. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dan sekarang bertugas di SMPN 2 Kota Bima. Dalam kegiatan percakapan coaching ini saya bertindak sebagai coach dan sebagai coachee. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Akbar. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Kota Bima. Dalam kegiatan ini saya akan bertindak sebagai coachee. Terima kasih. Ya, jadi sebelum melakukan percakapan ini harus diingat bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu yaitu harus menampilkan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, siapkan pertanyaan yang berbobot. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Mimin, baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang ini. Ya, pagi menjelang siang malamnya sekarang. Jadi sekarang kita akan melakukan coaching. Tidak begitu lama ya, sekitar 20 menit atau 30 menit. Bisa Pak? Bisa, salah bisa. Ya, oke. Jadi dalam percakapan ini kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan? Ada nggak yang sekarang ini saya ada beberapa masalah gitu. Jadi saya sebenarnya memang membutuhkan orang untuk bercerita. Jadi ya mungkin kita bisa mendapatkan solusi mungkin dari hasil cerita. Oh ya gitu. Jadi seperti membutuhkan teman untuk sharing ya? Iya, Ya. gitulah. Jadi nanti setelah topik ini selesai gitu atau berakhir, kira-kira apa yang ingin dicapai? Ya, tentu saja saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi, mudah-mudahan dengan percakapan kita ini saya bisa lebih mendapatkan atau manfaatnya, sehingga permasalahan yang saya hadapi ini bisa terurai gitu, atau terselesaikan. Mungkin itu. Ya, jadi seperti manfaat, solusi gitu ya yang ingin dicapai pada percakapan ini. Kalau pengamatan Bapak sekarang, masalah apa yang Bapak sedang hadapi sekarang? Untuk saat ini saya sebagai guru mendapatkan tugas tambahan juga dari Bapak pimpinan atau kepala sekolah saya. Jadi saya agak sulit membagi waktu saya untuk meluangkan waktu atau lebih dekat dengan siswa saya, karena banyaknya pekerjaan di tugas tambahan tersebut. Itu yang saya hadapi saat ini. Oh ya, jadi gitu ya. Berarti selain menjadi seorang guru atau mengajar, Bapak juga dikasih tugas tambahan. Ya. Nah, tugas tambahan itu banyak memakan waktu sehingga pertemuan dengan siswa itu berkurang, begitu. Ya, sebenarnya sebenarnya jadwalnya sudah ada. Jadi jadwal mata pelajaran sudah ada. Cuman kadang-kadang ketika kita melaksanakan proses pembelajaran gitu, ada saja dibutuhkan oleh
Bapak pimpinan, karena saya sebagai tugas tambahan mungkin ketika ada tamu datang gitu, jadi yang dibutuhkan ya bertemu dengan saya, padahal saya ketika itu saya lagi mengajar atau berada di kelas dengan anak-anak seperti itu. Jadi tugas tambahan yang Bapak dapatkan ini berarti kontak langsung dengan orang luar ya? Ya, seperti kebetulan di bagian divisi apa? Kebetulan saya ditugaskan sebagai wakil kepala sekolah untuk hubungan masyarakat dan hubungan industri. Jadi banyak bertemu atau berjumpa, bahkan tugasnya memang diharuskan untuk mencari atau berhubungan langsung dengan masyarakat di luar. Berarti divisi humas ya? Iya. Nah, kalau pengamatan Bapak, kondisi ideal yang Bapak harapkan itu seperti apa? Ya, Pengennya gitu, kan kondisinya sekarang Ya. ini Bapak tuh merasa waktunya dengan siswa berkurang. Nah, pengennya kondisi yang ideal yang Bapak inginkan itu seperti apa? ya, pengennya kalau saya ketika saya memang ditugaskan oleh jam pelajaran itu di kelas, jadi saya tidak terganggu dengan tugas tambahan yang lain seperti itu. Jadi mungkin saya sih maunya ada teman yang membantu, mungkin dibentukkan kelompok kerjanya atau semacam wakilnya dari wakil, bukan sih sebenarnya, tapi ada yang membantu lah dari tugas tambahan ini, dari kelompok kerja di bagian kehumasan. Jadi itu saya harapkan seperti itu. Paham. Jadi pengennya saat mengajar Bapak tuh mengajar gitu, jangan Ya. diganggu gitu ya, mungkin Ya. kalau ada permasalahan atau mungkin ada tamu jadi ada yang membantu Ya, gitu. itu maksud saya ketika saya lagi mengajar, jadi ada teman lain yang bisa menghandle dengan Ya, betul. tugas tambahan yang Jadi yang sebagai wakil kepala sekolah itu. Jadi itu tugas itu yang awalnya itu nggak terganggu. ya tugas kita sebagai guru itu tidak terganggu, walaupun ini memang tugas tambahan ini kan sebagai guru juga karena Ya, itu mendapatkan porsi jam yang besar juga seperti itu. Ya, soalnya kan kalau kita lagi mengajar itu lagi fokus terus tiba-tiba ada apa gitu kan jadi keganggu ya Pak? Ya, jadi kepotong, nanti blank lagi, kita harus mengingat kembali gitu, mulai dari mengulang lagi, walaupun tidak sepenuhnya mengulang, tapi karena anak-anak itu kan biasanya harus difokus gitu ya, mereka itu kadang mereka minta ngulang, dari apa Pak Guru? Seperti itu, mungkin pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita sudah berjalan terus tanpa gangguan, insya Allah pembelajaran di kelas itu saya rasa lebih lebih terarah dan siswa pun bisa mendapatkan pembelajaran dengan baik. Jadi balik lagi tadi itu waktu, sebenarnya tugas tambahan Bapak sebagai divisi humas ini yang mengatur jadwalnya itu siapa? Kalau jadwal mata pelajaran memang yang mengatur adalah Divisi kurikulum. divisi kurikulum atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Jadi untuk tugas tambahan lain saya tinggal sesuaikan saja gitu. Misalnya kalau hari ini tidak ada jam di kelas, ya saat itulah saya mengerjakan tugas tambahan lain. Tapi kadang-kadang kan ada tiba-tiba datang tamu ketika saya lagi mendapatkan jam pelajaran sesuai yang diatur oleh kurikulum tersebut. Jadi itu hambatannya. Jadi masalahnya ini berada pas saat di sekolah saja ya, Iya. jadi nggak sampai ke bawah ke Iya. life lagi gitu, ke kehidupan gitu di rumah. Ada sedikit mungkin ya, karena banyaknya tugas ini adalah kurang ada terganggu Yang lah seperti dengan Iya, terganggu dengan tugas tambahan ini gitu. tugas tambahan ini untuk bertemu dengan keluarga, mungkin bermain dengan anak. Kebetulan anak saya masih kecil kan, Iya. jadi masih butuh perhatian yang luar biasa gitu.
mungkin menjemput anak di Ya, sekolah menjemput ya. anak Jadi, gitu. saat ada tamu terus setelahnya Ya. harus menjemput anak Ya, gitu ya. tapi kalau yang di luar itu, yang di luar sekolah, masih saya bisa berkolaborasi dengan istri. Tapi nggak sampai menghambat work life balance-nya tuh nggak terganggu ya. Enggak, Kerjaan dan kehidupannya tuh nggak terganggu. Oke. Kemudian jadi hambatannya mungkin selain dari menerima tamu, ada nggak hambatan lainnya dari tugas ini? Hambatan lainnya ya itu tadi, karena kekurangan teman mungkin itu yang membantu Kelompok kerja istilahnya. Ya. Jadi yang dibutuhkan itu sekarang adalah kelompok kerja. Ya. Solusinya gitu. Ya, jadi saya harapkan ya mungkin dibentuknya kelompok kerja. Dibentuknya kelompok kerja. Kemudian apa lagi selain itu? Dari waktu. Ya, waktunya ya tidak dengan adanya kelompok kerja tadi tidak mengganggu ketika saya belajar. Jadi solusinya sudah kita dapatkan ya, berarti selain membuat kelompok kerja, berarti juga mengatur waktu. Gitu. Ya, mengatur waktu yang sebaik-baiknya, yang disesuaikan. Jadi kira-kira ini kapan nih Bapak bisa melakukan untuk pembagian kelompok kerja? Kalau kelompok kerja ini saya akan mengusulkan dulu kepada kepala sekolah. Jadi butuh persetujuan dari beliau, karena dibutuhkan mungkin surat keputusan kepala sekolah untuk pembentukan kelompok kerja, supaya teman yang menjadi kelompok kerja itu nyaman juga untuk melaksanakan tugasnya. Jadi bukan saya yang menentukan. Insya Allah saya sudah mendapatkan gambaran siapa yang menjadi kelompok kerja saya, karena beliau paham juga dengan kehumasan, kemudian paham dengan publikasi dan sebagainya. Jadi saya akan menyampaikan kepala sekolah secepatnya untuk mengusulkan beliau itu untuk menjadi pekerja saya, supaya untuk saya kerjaan ini bisa terbantu dan bisa mungkin dengan adanya kelompok kerja dengan berkolaborasi ya, tentunya dengan teman yang lain akan luar biasa lah nanti hasil dari pekerjaan kita. Ada solusi dan sebagainya dari teman itu. Ya, jadi langkah awalnya harus dapat dulu dari arahan kepala sekolah Ya. ya. Kira-kira kapan itu mulai dikerjakan? Secepatnya, insya Allah saya besok. Mudah-mudahan kepala sekolah ada waktu untuk kita diskusikan hal ini. Saya akan langsung mengusulkan pada beliau untuk pembentukan kelompok kerja ini supaya membantu tugas kami gitu. Bukan hanya saya sebenarnya, nanti ada teman-teman lain mungkin di kurikulum, kemudian di kesiswaan, kemudian di sarana. Itu pekerjaan itu memang banyak meminta waktu, apalagi SMK ini luar biasa ininya, programnya luar biasa, dari Dikbud ada, dari kementerian ada, dari Dirjen Vokasi ada. Jadi kita membutuhkan kelompok kerja seperti itu. Jadi mungkin bukan hanya saya yang akan saya usulkan, jadi teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang bisa lah di bidang itu Iya. ya. Kira-kira kalau untuk membentuk kelompok kerja seperti itu butuh waktu lama nggak, Pak? Sebenarnya tidak. Ya, bertanya siap, nggak perlu ya, kesiapannya. Jadi Iya. seperti diadakan dulu rapat gitu untuk pertemuan gitu. Iya, itu saya rasa perlu ya, ditanya dulu kesiapannya. Tapi kalau dibantu oleh SK kepala sekolah, saya rasa semua guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu harus siap gitu. Ya, tapi tetap kita harus menanyakan kesiapannya. Tapi saya yakin dengan yang saya usulkan ini sudah siap, karena beberapa kali saya sudah ngobrol beliau, bisa nggak seperti ini dan sebagainya. Udah ada pertemuan kecil.
Jadi tinggal saya usulkan ke kepala sekolah waktunya itu kira-kira berapa lama? untuk Pembuatan kelompok kerja pembuatan kelompok kerja itu tinggal sehari 2 hari. sehari 2 hari selesai, tanda tangan kepala sekolah, diserahkan ke beliau, sudah dapat tugas tambahan baru sebagai kelompok kerja nanti. Itu saya rasa sudah langsung langsung terbentuk kelompok kerja yang kita butuhkan, yang saya butuhkan. Jadi setelah itu kira-kira apa ukuran keberhasilannya setelah sudah dibentuk kelompok kerja gitu, telah dibagi waktunya, sudah manajemen waktunya sudah bagus, kira-kira ukuran keberhasilannya dari solusi ini apa kira-kira? Saya rasa keberhasilannya pekerjaan sebagai tugas tambahan itu berjalan dengan baik, kemudian ketika saya mengajar di kelas tidak diganggu dan akan berjalan dengan baik di pembelajaran yang siswa, tentunya seperti itu. Itu ukuran keberhasilannya. Ya, jadi setelah Bapak melakukan manajemen waktu, kemudian Bapak membentuk kelompok kerja, kira-kira ada nggak hambatan kalau membentuk kelompok kerja ini? Ada hambatannya nggak? Hambatannya ya mungkin awalnya ketika kita mengajak teman itu adalah mungkin penolakan awal, aduh saya nggak bisa nih seperti itu, atau saya banyak kerjaan yang lain kan, biasa seperti itu alasan. Tapi kita harus meyakinkan bahwa ini juga sebagai pengembangan diri, tentunya pengembangan diri. Dan kalaupun kepala sekolah sudah mengeluarkan SK, saya rasa kata tidak dan nggak bisa itu harus dihindari gitu oleh pengabdi. Kita sebagai guru yang mengabdi di sekolah tersebut yang tentu saja mematuhi atau loyal sama pimpinan kita. Pimpinan ya. Ya. Jadi hambatannya itu kemudian cara mengatasinya ya dengan Berkomunikasi, ya, komunikasi yang intens gitu, memberikan kepala sekolah ya. ya. Dari Ya. kepala sekolah itu bisa mengatasi hambatan itu. Ya itu yang paling ekstrim mungkin ya. Kalau memang tidak bisa Iya. diajak komunikasi Ya. gitu. Oh, iya, gitu. Tapi saya rasa sebagai ASN atau sebagai guru yang mengabdi di sekolah tersebut, ya kalaupun ada keputusan dari kepala sekolah seperti itu, ya mau nggak mau mereka harus melaksanakannya. Ya, jadi selain dari kepala sekolah mungkin atau pimpinan kan, dalam mengatasi masalah ini, Pak Saiful kira-kira memerlukan bantuan orang lain nggak? Bantuan dalam arti ya itu tadi, bantuan anggota itu, kesediaannya itu. Jadi kesediaan mereka menjadi pokja kehumasan ya, kelompok kerja dari kehumasan. Jadi saya rasa kalaupun mereka nanti dipercaya sebagai Wakaf Humas, artinya sudah paham dengan alur kerja Wakaf Humas seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan lagi nantinya. Kan tidak mungkin kita teruskan seperti itu ya. Ada regenerasi. Jadi sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran ya. Ya oke, terima kasih Pak Saiful ya. Nggak Ya, terasa sama-sama. obrolan kita sudah lumayan. Jadi setelah melakukan coaching ini mungkin ada yang sudah Bapak rasakan, kira-kira apa gitu? Ya, alhamdulillah. Jadi saya merasa merasa lega gitu ya. Ini kan seperti sesi curhat aja Ya, gitu ya Pak. saya merasa lega gitu. Jadi bisa menyampaikan. Ya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh mematik memancing ide gitu ya, memancing ide saya apa sih yang harus lakukan. Jadi kan gitu. masalah itu kan datangnya dari Bapak ya. Iya. Solusinya juga bisa Bapak dapatkan dari Iya. Bapak sendiri. Tapi dari pertanyaan ibu itulah yang memancing ide itu solusi yang ya dari saya gitu. Alhamdulillah kalau itu bisa Luar biasa. ya mengatasi masalahnya Bapak ya.
Oke, terima kasih sekali lagi Pak Saiful Ya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya dan sudah berbagi pengalaman. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Nah, mungkin obrolan selanjutnya Pak Saiful sekarang sudah bisa bercerita, tugas tambahannya sudah tidak memberatkan dan lain-lain gitu. Oh ya. Terima kasih banyak Pak ya. Terima Mungkin kasih. ada yang mau disampaikan lagi? Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya saya akan menceritakan saja. Oh, iya. Saya sudah seperti ini. Iya, betul gitu. Ya. Maksudnya sudah jelas lah gitu, Oh, sudah iya. tidak terbebani gitu. Ya. Oke, terima kasih baiklah. Kita akhiri ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi dari hasil pengamatan kami tadi, Pak Saiful sebagai coachnya dan Ibu Ibu Nining sebagai coachnya. Jadi percakapannya itu sudah memenuhi alur kita Pak ya. Jadi di situ ada tujuan pembelajaran, tujuannya tersampaikan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya tersampaikan, dan ada pertanggungjawaban. Jadi tadi masalahnya itu adalah pada tugas tambahan yang diterima oleh Pak Saiful, sehingga Pak Saiful merasa terbebani Pak ya. Ya. Jadi tadi masalahnya itu diselesaikan dengan cara yaitu pembentukan kelompok kerja dan dikeluarkannya SK oleh kepala sekolah untuk meringankan pekerjaannya Pak Saiful. Jadi bagaimana perasaan sekarang Pak Saiful setelah tadi bincang-bincang dengan Ibu ini? Ya, alhamdulillah dengan adanya sesi coaching seperti ini, pertanyaan-pertanyaan dari coach yang luar biasa, sehingga memancing saya untuk mengeluarkan ide gitu, untuk apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Tentunya saya merasa lega gitu, jadi ide itu keluar dengan sendirinya sesuai dengan pancingan-pancingan pertanyaan, sehingga mudah-mudahan dengan ide tadi saya bisa langsung melakukan action gitu, dan masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan dengan baik gitu, sehingga tugas tambahan bisa berjalan dengan lancar, kemudian pembelajaran di kelas juga bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan. Mungkin demikian dari saya. Luar biasa sekali. Selain mengajar, jadi ada tugas tambahan. Dari kata saya mengucapkan sukses selalu buat Pak Saiful. Terima kasih Bu.